Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan CRUD, yaitu bagian yang ketiga ya, yaitu CRUD arsip. Jadi di video ke-15 ini kita buat ini. Kemarin kan pada video sebelumnya kita udah buat ini ya. Sudah buat ini inputnya, form inputnya. Sekarang kita buat simpan ya. Jadi sehingga dia bisa disimpan ya file yang kita isi. Nah, untuk simpan, jadi sebelumnya kita perlu cek dulu ini ada berapa digit. Jadi di database juga perlu teman-teman cek apakah sudah sesuai jumlah maksimal data yang boleh di input ya. Kesalahan proses permintaan. Oke, refresh lagi. Oke. Nah, kita cek dulu. Nah, di sini tabel arsip. Strukturnya ini nomor arsip ada 10 katanya. Kalau di sini kita cek 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, kita ganti ya teman-teman. Jadi sebaiknya diganti aja nomor arsip. Nah, ganti ya panjangnya. Jadi ini 10. Karena kalau kita buat tetap 10 nanti nggak akan masuk semua, akan masuk 10 digit aja karena yang ini jumlah digitnya lebih ya, lebih dari 10. Nomor arsip ubah 15 aja kita buat ya, 15. Oke, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi ini, nah jadi kita perlu validasi ya teman-teman. Jadi kita ke arsip. Nah di sini insert ya. Seperti biasa, public function insert. Oke. Nah, kalau di user kita udah pernah buat sebelumnya, jadi kita ambil aja dari sini validasinya, kopas semua ya, kopas semua validasi dari user ya, user paste. Bagian arsip kita pasti aja di sini. Nah, nanti kita sesuaikan satu-satu. Yang pertama yaitu ini nomor arsip itu nggak perlu. Kemudian lanjut ke nama arsip. Nah, ini nama arsip ya, nama arsip. Kemudian nama arsip. Oke. Nah, model arsip. Oke. Kemudian nama arsip udah. Lanjut deskripsi. Jadi di database-nya yaitu deskripsi juga ya. Kita cek deskripsi. Oke, ini kita ganti dengan deskripsi. Kemudian ini isi unik hapus ya. Oke, ini hapus juga. Nah, kemudian kalau sudah deskripsi, ada itu aja kira-kira ya. Nah, ini filenya ya. Di password hapus, level juga hapus, ID hapus foto. Nah, file arsip ya, file arsip. Nah, ini file arsip ya, arsip. Nah, oke. File arsip. Nah, ini uploaded ya, uploaded file arsip, uploaded. Kemudian max size-nya berapa? Jadi mungkin bisa dibuat ini file arsip ya. Di file arsip, uploadednya file arsip, max size-nya file arsip. Kemudian ini 2 MB ya, misal 248 ya, 248 kilobyte. Nah, jadi 248 kilobyte di sini maksimal 248 kilobyte. Kemudian nah ini bukan meme-in ya, karena meme-in ini untuk file yang berupa gambar. Nah, jadi kita ganti, ini bukan meme-in tapi ini kita cek di apanya? Coordinator 4 di user guide-nya ya. Kita lihat di user guide-nya uploaded ya, upload.
Karena antara file gambar dengan file yang lain selain gambar itu beda di sininya. Karena mem ini tuh gambar, jadi kita nggak bisa pakai ini. Hapus. Nah, nanti kita kasih di sini PDF aja ya, yang boleh itu PDF. Nah, ini bukan mem n, lupa saya. Kita cek aja di sininya. Working with upload file ya. Nah, di sini. Nanti kita lihat validasinya, aturannya. Validation. Nah, ini validation. Oke. Rule for file upload ya. Nah, ini extend mem in. Nah, ini dia. Extend in ya. Karena mem in untuk apa? File ini ya. Nah, kemudian kita pakai extend in. Nah, nama file, kemudian ekstensinya apa? Ya. Nah, gitu ya teman-teman. Ya, ini juga bisa dipakai untuk file gambar pun. Kalau kita pakai extend in. Nah, extend in ya, file arsip PDF. Oke. Nah, ini ganti dengan extend in ya. Format file wajib JPG. PDF ya, titik PDF. Oke, nah itu aja. Nah, kemudian kita saat mengupload kan perlu ngambil zoom besar apanya ya, besar ukurannya saat kita upload, ukuran filenya. Jadi ngambil informasi ukuran file ya, pagination mana dia, upload ya, upload. Saya ulangi lagi, ini upload. Nah, upload file ya. Nah, ini ceng ke bawah terus ya, terus. Jadi di sini ada get, ini ekstensinya, tipenya. Oke, kemudian get file, bukan ini, ukurannya mana ya? Ukuran mov, bukan, ini tipe, ini file ekstensi, ini file get, ini ekstensi original. Nah, nih get name, ini ngambil namanya. Get file ya, get request, get size. Kita cari get size. Kalau nggak ada berarti kita oke, nggak ada. Oke, nanti aja ya, kita ambil nanti aja. Jadi kita perlu ini file arsip. Nah, get file, kemudian file arsip. File arsip. Nah, ini file arsip. Pasti ya. Nah, ini file arsip ya. Ini file arsip. Kemudian ini nama file, data. Ini file arsip ya, file arsip. Nah, ini file arsip juga. Nah, nama foldernya ya, file arsip, karena kita simpan ke sini dia. Public. Nah, ini file arsip ya. Kita kopas ke sana. Kemudian arsip. Arsip. Pesan arsip data berhasil ditambahkan. Ini arsip. Ini arsip. Oke. Kemudian ini nama arsip. Oke, ini nama arsipnya. Kemudian deskripsi ya. Nah, kemudian kita ambil setelah deskripsi nomor arsip. Ya, nomor arsip perlu ya, nomor arsip. Karena ini juga nomor arsip. Kemudian kita perlu ngambil ID. Oh ya, ID kategori. Kita perlu kategori ya, teman-teman. Nah, ini ada ID kategori di sini. Nomor arsip, ID,
ID kategori. Nah, kategori filenya apa? Ini ID kategori, nomor arsip, nama arsip, kemudian deskripsi, kemudian tanggal upload, TGL upload. Nah, TGL upload. Nah, kita buat aja di sini date ya, hari sekarang, date, tanggal upload ya. Nah, ini tahun dulu ya, Y, M, kemudian D. Ya, Y-nya Y besar. Nah, kemudian TGL update ya, update. Itu juga sama. Ini juga kita isi. Nah, kemudian ID, tanggal upload, tanggal update, kemudian ID departemen. Nah, siapa departemennya, loginnya? ID dep this session. Session ya, kita pakai session. Get ya, get data, session get data, session get ya, get aja. Oh ya, session get. Kemudian ID dep ya, karena di sini kita cek di autentifikasinya, yaitu apa perlu ID dep ya teman-teman. Nah, ini session set. Nah ini, karena di sini nggak ada ID dep ya, jadi teman-teman perlu tambahkan ID dep-nya ya, ID dep-nya. Oke, tambahkan di sini ID dep ya, kemudian ID dep. Jadi teman-teman tambahkan di autentifikasi ID dep. Oke, foto udah, ID dep udah. Oke, jadi teman-teman wajib logout dulu ya, logout lagi, kemudian login lagi. Nah, agar dia ngambil ID dep-nya nanti. Add ya. Nah, oke, ID dep. Kemudian kita balik lagi ke arsip. Nah, ini ID dep, session get. Ntar kita cek dulu notifikasinya, session set ya, berarti ini di set. Kemudian ini kita get ID dep. Nah, kemudian file ya, file arsip, yaitu ambil dari sini file arsipnya. Nah, kemudian ID kategorinya apa? Jadi kita perlu kategori ya teman-teman di sini di bawah nomor arsip ini. Berarti kita tambahkan lagi di sini itu hampir sama dengan user ya, tapi di bagian add-nya. Nah, kita ambil yang ini ya, kelas ini dep. Oke, kemudian ke add. Nah, di bawah kita tambahkan di bawah nomor arsip. Nah, ini kategori ya, kategori. Nah, ID kategori, pilih kategori. Nah, kemudian ini kategori. Nah, ID kategori, kemudian nama kategori. Nah ini kan belum ada ya, variabel ini belum ada. Nah, sehingga ini akan error nanti ya, pasti error ya, karena kategori ini enggak ada. Jadi kita perlu buat di bagian kategori. Ini kan ini ada model kategori ya, model kategori kita perlu ambil all datanya. Jadi kita use ini model kategori ini ya. Nah, kopas di bagian arsip kita use ya, app model. Nah, kemudian kategori, kemudian
Setelah itu kita load di sini. Ambil ini model kategori. Oke. Nah, di bagian add ya, tambahkan kategori, kemudian add this model kategori ya, model kategori. Kemudian get all data all data ya. All data. Oke, coba kita refresh. Oke, udah ya. Di kategorinya apa? Berkas internal, arsip, atau mungkin di bagian user. Bagian user add-nya. Oh, ini dev ya. Harusnya departemen ya. Di bagian user ya, user add. Nah, harusnya departemen. Kemudian di editnya juga, editnya kita ganti dengan departemen lagi. Oke ya. Nah, di sini kategorinya mungkin kita coba tambahkan lagi sertifikat. Nah, oke. Arsip ya, kita coba uji ya, add. Nah, saya coba simpan. Nah, nama arsip, deskripsi wajib diisi, file wajib diisi. Jadi kategori belum dipilih, jadi kategori bagian validasi kategori ya. Nah, di sini saya kopas aja, pasti di bawah ini ID kategori. Nah, kategori belum dipilih, wajib dipilih, diisi aja, wajib diisi. Oke, coba kita simpan lagi. Oke, kategori ya. Oke, ini kita misal sertifikat. Nah, sertifikat seminar misalnya. Kemudian deskripsi. Nah, kita masukkan cari itu namanya. Nah, ini anggap aja ini ya. Oh, ini 600 MB. Nah, jadi formatnya wajib PDF ya teman-teman. Kalau nggak PDF nanti nggak akan bisa. Oke. Simpan. File arsip wajib diisi. Oh, file arsip wajib diisi, berarti ada kesalahan. Kita coba cek di form pertama, kan ini file arsip katanya ya. File arsip. Nah, ini file arsip, ini juga file arsip, ini file arsip PDF ekstensi. Oke, nah file arsip wajib diisi. Jadi teman-teman cek di bagian add file arsip. Nah, ini masih, ini name-nya masih foto, jadi ganti dengan file arsip. Nah, itu tadi kesalahannya. Coba kita ganti lagi sertifikat seminar misalnya. Oke. Nah, kita ambil ini ya, simpan. Nah, sukses ditambahkan. Oke, ini udah masuk ya. Oh ya, usernya belum ada, nggak masuk usernya. Jadi usernya nggak masuk di sini. Berarti di sini ada lagi situ ID. Oh ya, ID user. Nah, jadi di bagian arsip ini kita tambahkan ya. Tambahkan di sini. Ini ID user. Nah, kita ambil juga dari session ID user. Ya. Nah, coba kita refresh lagi. Ya, bukan ini, yang ini kita tambahkan data lagi, add. Nah, misalnya kita input yang bukan PDF ya. Terserah, mungkin Word ya. Simpan. Nah, format file arsip wajib PDF. Oke, nah gitu ya teman-teman. Jadi ini berkas arsip umum, materi misalnya materi seminar, kemudian deskripsi. Oke. Nah, jadi file arsipnya kita anggap aja datanya ini ya. Saya nggak punya banyak data. View list saja. Ini di detail. Oh, ini grup ya, grupnya dimatikan aja lah. Saya matikan aja grupnya di sini. Saya nonkan aja. Oke.
dokumen. Nah, ambil aja ini 5 MB, terlalu besar, nggak akan bisa 3 MB. Nah, ini. Oke, simpan. Oke ya. Oh, ID usernya nggak masuk juga. Oke, ID usernya nggak masuk juga. Coba kita cek autentifikasi. Oh, yang nggak ada di sini ID user. Oke, teman-teman tambahkan di sini. Ya, nama user ini ID user ya. ID user. Tambahkan lagi di sini ID user. Oke. Oke, kita refresh lagi. Mungkin filenya masuk nggak ya? Yang kita upload tadi. Nah, ini masuk dia ya. Masuk ke sini. Oke, kita coba lagi ya. Tambahkan surat keputusan SK pejabat, misalnya pejabat keuangan. Nah, kita pilih aja filenya ini juga. Nah, oke. Deskripsinya SK, simpan. Nah, oke. Oh iya, kita logout dulu ya. Kemudian login lagi, logout dulu, login lagi agar sessionnya diperbarui. Session loginnya diperbarui. Jadi, oke, kita coba masukkan arsip lagi. Add ya. Misalnya surat tanah. Deskripsi surat tanah misalnya. Si sebelah kiri bangunan. Kemudian ini aja, ambil lagi itu filenya, berkas berkas internal ya, misalnya simpan. Nah, baru masuk ya, usernya siapa, departemennya keuangan, kebetulan keuangan ya. Kemudian kita coba usernya Mardalius itu keuangan ya, kebetulan keuangan. Nah, kemudian kalau udah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini ya, teman-teman. Nah, di sini dia. Oke, file arsip. Nah, file arsipnya cuman ada kesalahan di sini. Harusnya yang masuk ke sini namanya ya. Tapi di sini hanya C program file M. Oh, berarti ada kesalahan. Nah, jadi teman-teman cek lagi di arsip. File arsip. Ini file arsip. Ini buka nama file. File arsip. Oke, udah betul kok. Get file arsip. File arsip, move file arsip. Kemudian nama file. Ini kan nama file. Get random name. Move file arsip. Oke. Filenya sudah pindah, cuman namanya nggak masuk sini. Teman-teman bisa cek, lihat ya di sini. Teman-teman bisa cek. Nah, yang masuk cuman C seperti ini. Berarti ada kesalahan. Ya, ada kesalahan. Kita coba cek ya kesalahannya kira-kira ada di mana. Mungkin file arsip, model arsip. Nama file arsip. Oh iya, ini file arsip. Ini kan file arsip. Nah, file yang kan kita ambil ya. Jadi kan kita butuh namanya ya. Berarti ini nama file. Jadi teman-teman tambahkan nama file di sini. Ya, dia ada kesalahan tadi. Oke, kita coba cek lagi. Nah, ini mungkin boleh teman-teman hapus lagi ya file-filenya. Oh, ini data-datanya saya hapus lagi ya semuanya. Mungkin boleh kita hapus aja semua ya. Nah, kita hapus aja dulu. Nah, ini kan nggak ada ya, jadi kita hapus. Ini juga kita hapus aja. Oke, kita coba ulangi lagi inputnya karena ada kesalahan tadi. Nah, oke, add. Kemudian ini sertifikat ya, misalnya sertifikat seminar.
Deskripsinya mungkin ini filenya ini seminar, misalnya seminar internasional. Oke, simpan. Oke, masuk ya. Nah, kemudian filenya masuk sini. Harusnya namanya juga masuk ke sini. Nah, oke ya, udah titik PDF, udah oke. Ini udah nama filenya. Oke, berarti udah oke ya teman-teman. Sekarang kita jika teman-teman perlu ukuran ya size-nya. Jadi teman-teman tinggal menambahkan aja, nanti tinggal menambahkan aja. Kalau teman-teman butuh mau cek ukurannya ya, ukuran dari ukuran dari file yang kita upload itu berapa, harus masuk ke sini nanti. Oh, ini deskripsi kok. Oh, deskripsi nggak masuk ya. Ntar. Oh, rupanya deskripsi nggak masuk. Coba kita cek dulu. Deskrip. Oh, email. Ini harusnya deskripsi. Oke. Nah, nanti akan masuk. Ya, teman-teman. Nah, kemudian kita butuh beberapa variabel lagi ya di sini. Kita butuh variabel lagi ya. Jadi kita butuh variabel untuk mengambil ukurannya. Jadi teman-teman bisa tambahkan di sini. Di mana ya bagusnya? Nah, di sini aja. Di sini aja. Ukuran mengambil ukuran file. Ya, dolar ukuran file ukuran file sama dengan file arsip ya. Nah, get size, biasanya get size itu ya teman-teman. Nah, kita coba ukuran file ini kita tambahkan lagi satu buah field di sini. Oke, mungkin teman-teman bisa tambahkan struktur. Kita tambahkan ya satu buah field setelah file arsip ya. Setelah file arsip. Oke, ukuran file. Nah, ukuran file ya. File integer ya, panjangnya 11 aja kita buat, tak ternilai, simpan. Nah, oke. Nah, ini saya ubah dulu. Nah, ini misalnya ukurannya anggap aja 1000 KB ya, yang data yang udah terinput. Nah, sekarang kita masukkan, ini ada ukurannya, nanti itu dalam bentuk angka. Oke, kita coba upload lagi. Nah, jadi ukurannya kita tambahkan di sini. Sini ya, get size di sini. Nah, ukuran file. Teman-teman tambahkan aja di sini ukuran file. Ini ukuran file. Oke. Oke, tinggal refresh aja, nanti add. Oke, mungkin di sini berkas kesehatan. Ini aja berkas kerja ya. Surat keputusan. Oke, anggap aja ini surat keputusan. Kemudian kita ambil aja ini. Karena saya nggak ada file PDF, kemana ya saya mau cari ya file PDF. Oke, saya ambil aja ini lagi. Nah, ini aja. Oke, simpan. Oke, nanti akan masuk di sini. Nah, ini ukurannya ya. Ukurannya dalam bentuk kilobyte ya. Kilobyte. Berarti kalau ini byte ya, dalam bentuk byte ya. Ukurannya dalam bentuk byte. Kalau dalam bentuk kilobyte ini udah 63 megabyte ya. Jadi ini dalam bentuk byte ya ukurannya. Kita cek di sini. Oke, ini 600 KB ya, 600 KB. Berarti coba kita cek di sini get size ya, size. Jaringan. Ada masalah dengan jaringan.
Oke, kita refresh. Kita cek dulu. Ini ada jaringan saya lagi bermasalah ini. Aduh, notebooknya udah nggak bisa dibuka lagi. Ntar. Oke, kita cek incoming request class. Oke, kita ambil get size ya. Adakah get size di sini? Get size. Karena get size ini get method, get secure, get set, get post, get JSON, get file, get size. Working with files, with file. Moving file, kemudian get real path, permission, modif time, right? Oh, nggak ada ya, tapi itu yang kita, nah ini get size. Nah get size, tapi kalau seperti ini kan kita tadi buatnya seperti ini ya, jadi bentuknya dalam byte ya. Nah jadi ini kilobyte. Nah jadi teman-teman pakai ini dalam bentuk kilobyte. Get size-nya pakai ini. Nah, kilobyte agar nanti masuknya dalam bentuk kilobyte ya. Oke, itu kan 600 kilobyte tadi ya. Oke, kita coba import lagi. Filenya mungkin surat keluar misalnya. Oke, kantor camat. Deskripsi, anggap aja ini deskripsinya. Kita tambahkan ini, anggap aja ini. Nah, ini ukurannya berapa tadi? Sekitar 618 KB ya. Oke, simpan. Oke, kemudian kita coba cek sini. Nah, ini sama aja nya. Ya, ini 618 kilobyte ya. Nah, ini masih byte ya, tapi coba kita cek lagi get size-nya. KB get size KB kilobyte. Ini kalau ini byte ya, ini byte. Tapi kita udah rubah tadi. Udah rubah get size-nya. File arsip get size kilobyte. Oke, mungkin kita perlu refresh ya. Ini udah disimpan, save. Oke, mungkin byte aja ya. Coba kita ulangi lagi. Mungkin berkas masuk, surat masuk dari kantor bupati. Nah, surat masuk dari kantor bupati, kita siapkan aja seperti itu. Kemudian ini ambil aja ini lagi, simpan. Kita cek lagi hasilnya. Oh, sama aja. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, di sini teman-teman tambahkan ukurannya kira-kira berapa. Nah, di bawah ini ya, sebaiknya di bawah ini tambahkan. Jadi kita tambahkan di bawah indeks ya. Nah, di sini kan ada itu, ada filenya ya. Ini file. Ini filenya ya. Nah, filenya. Jadi di bawah ini kita kasih break ya, BR. Oke. Nah, kemudian tambahkan ini. Tambahkan ini. Oke, saya enter aja di sini biar breaknya bagus. Nah, ini A. Oke, bagus. Oke. Dan I-nya seperti ini. Oke ya. Ini break. Kemudian setelah break baru kita tampilkan tulisan ini. Nah, ini byte ya. Byte. Oke. Ini ukuran file. File. Oke, coba kita cek. Nah, ini ya. Ukuran file byte. Nah, kemudian ini filenya nanti akan kita view. Nah, ini saat diklik itu muncul view ya di sini. View PDF.
Nah, ini byte ya. Oke, nah kemudian kalau teman-teman ingin apa namanya itu, number format ya, format number, format number, number format ya, number format, number format atau format number ya, nomor, bentar. Number format PHP. Saya lupa ya. Kok nggak ada ya? Nggak ada auto text-nya. Ya, nih number format. Number format. Number format. Oke. Oke, number format. Ini koma, ini 0 ya. Oke, teman-teman, refresh aja di bagian ini. Oke, ini ya, byte ya ukurannya. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk add kita udah selesai ya. Dan datanya semuanya masuk ke sini ya. Masuk ke bagian ini, public, oke, di file arsip. Nah, masuk semuanya di sini. Kemudian nanti akan kita view ya, saat klik ini akan kita view. Tapi kita fokus ke CRUD dulu. Setelah CRUD kita view ini. Bagaimana cara viewnya ke sini ya? Nanti kita bisa langsung cek. Dan juga bisa di download ya atau di save. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.